kamu di dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah ridha. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam pula kepada Syekh Musayyibuna Al-Mukarram Al-Mukarramah Al-Muazzam Al-Muazzamah, guru kita selaku pimpinan Ponpes Anur beserta keluarganya yang mudah-mudahan alladzi lam yuskat ismu ta'ziman wa takriman. Amin. Barakallahu fi umurihim wa fi rizqihim wa fi talamidihim wa fi auladihim muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para santriwan-santriwati yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini yaitu sebagai MC atau Muratibul Awqat yang akan membawakan susunan acara pada kuliah subuh pagi ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah, dan acara yang keempat yaitu penutup acara. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka, mudah-mudahan acara ini bisa dari awal sampai akhir. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Alina. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, maaf, Quran, Agung. Ini tahu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ukti Alina yang telah melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan yang membacanya dan yang mendengarkan yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita semua kepada Kiai Muhyiddin. Kita silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa asimna minadz dzunubi kabairiha wa saghairiha, la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabnal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat An-Nur dimanapun berada yang hari ini menyaksikan tayangan kuliah subuh spesial Ramadan di Pondok Pesantren An-Nur di Masjid Jami An-Nur, dan mudah-mudahan ya, panjenengan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, barokah rezekinya, dan mudah-mudahan istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para kesepuhan, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para santri yang hadir langsung secara offline di Masjid Jami An-Nur. Damang sadayana damang. Alhamdulillah. Ibu-ibu damang. Oh, ibu-ibu mah semangat terus ya. Katingali bangun ayeuna ya, sahur nage kenceng. Ya. Sekenor aya nama sahurna. Kenor aya namanya. Oh. Dihudangkeun teh bangunna rada sangeugnya. Cuek tinggal gitu amatnya. Aduh. Pas RT Ishak lamun sahur rebon leuleus cenah isu-isu. Aduh. Lamun make jeroan sapi macana molotot teh agak. Kudu ngameun hanyir bae mah nama. Ya, lamun teu hanyir mah rada kurang semangat. Baik. Baik, kemarin kita bahas tentang menjemput pertolongan Allah atau menjemput nasrullah ya. Syaratnya adalah kita mau menjadi pejuang Islam ya. Maka dan pejuang Islam bersama jamaah yang kemarin ya sudah Al-Fakir bahas, ada 5 ciri jamaah yang ya diperintahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masih ingat apa cirinya jamaah yang dipercontohkan oleh baginda Rasulullah? Yang pertama, menzahirkan jadi tujuan utamanya ingin menerapkan syariat Islam secara kafah atau menzahirkan kebenaran Islam ya, menegakkan syariat Islam secara kafah. Yang kedua, punya konsep untuk mengalahkan musuhnya, yaitu dengan pemerintahan Islam yang disebut dengan ya, Sultanan Nasiro atau Al-Khilafah Islamiyah. Yang ketiga,
ujian terbesarnya adalah sampai sekarang belum mendapatkan nuqtatul irtikaz atau pusat pemerintahan untuk melaksanakan syariat Islam di satu wilayah seperti Rasulullah dulu, yaitu Madinah belum mendapatkan ya ibu kota Madinatul Munawwarah seperti Allah berikan kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, nuqtatul ibtida'nya adalah Baitul Maqdis. Jadi memulai dakwahnya, ya, kebetulan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani muassis Hizbut Tahrir berasal dari Palestina, Baitul Maqdis sana, kemudian memulainya dakwah. Nuqtatul intilaknya yang kelima adalah Palestina sekitar Baitul Maqdis, dan alhamdulillah berkembang ke seluruh dunia sampai ke kita. Ini sudah lengkap semuanya. Ciri kelimanya ada, ya, pada kelompok ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatum min ummati hatta taquma sa'ah, ya, lil haqqi zahirin li aduwihim qahirin la yadurru man khalafahum illa wahum kadzalik, ya, la yusibahum illa awa, ya, ainahum ya Rasulullah, ya, fi Baitil Maqdis wa akhna fi Baitil Maqdis. Hadis ini sahih, ya, yang tentunya ini yang harus kita pegang karena ini adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff terakhir, fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Allah akan segera memberikan pertolongannya kepada kelompok yang beriman yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul tadi, ya, menolong ala aduwihim atas musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin, dialah yang akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan walaupun singkat kemarin, ya, dan ada sebagian di antara kita yang juga nggak sempat hadir, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Nanti bisa ditanyakan, kalau belum paham insya Allah kita perjelas kembali. Kemudian janji Allah bagi pejuang Islam kafah atau pejuang khilafah ini, yang pertama adalah Allah ampuni segala dosa, ya. Yang kedua, Allah janjikan masuk surga, pastilah, ya, asal syaratnya tadi yang memperjuangkan sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga, dia akan mendapatkan pertolongan Allah yang dekat, wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan akan mendapatkan kabar gembira, ya, dari Allah untuk orang-orang yang beriman tadi. Kemudian memperjuangkan Islam kafah atau perjuangan khilafah ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55. Surat apa? An-Nur, sesuai dengan nama masjid kita nih, ya, An-Nur ayat 55. Nah, ini masjid sengaja dinamain An-Nur, ya, banyak beberapa tujuan. Salah satu tujuannya adalah masjid ini dinamai An-Nur sesuai dengan janji Allah, surat An-Nur ayat 55. Ya, jadi ayat Qur'ana imah masjid ke, ya, dan bersyukurlah, ya. Jadi masjid ini
walaupun jelek, tahadus binikmah pernah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya, bahkan sebelum dibangun masjid ini, Pak Haji pernah bermimpi melihat baginda Rasulullah di ujung sana tuh. Kemudian menghadap masjid ini, kemudian Rasulullah bersama sahabat 4 yang di belakang mendoakan masjid ini. Jadi Pak Haji melihatnya mengangkat tangan sambil menghadap kiblat ke sana. Jadi sebelum dibangun masjid ini sudah didoakan oleh baginda Rasul. Ya, setelah mendoakan masjid ini kemudian ke arah sana ke rumah, ya. Kemudian baru assalamualaikum di pintu rumah, ya. Pak Haji hudang manten. Jadi waalaikumsalam teh, ya. Hudang manten jadi sadar, aduh. Tapi dari jam 12 sampai pagi nggak bisa berhenti meneteskan air mata sampai hari, kalau ingat sampai hari ini begitu, ya. Nangis terus, ya, masya Allah, barakallah. Maka walaupun jelek, masjid ini sudah didoakan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan yang kita ngaji duduk di tempat ini semuanya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tahadus binikmah saja supaya kita terus beristiqomah memperjuangkan Islam, karena ini adalah merupakan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ahbabul kiram, azani Allah wa iyyakum, surat An-Nur, ya, ayat 55 isinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Wa'adallahu, Allah parantos ngajanjikeun, make fi'il madi. Parantos ngajanjikeun Gusti Allah alladzina amanu kasakabeh jalma anu tos iman, ya, minkum dari kalian umat Islam, wa amilus salihat, dan mau melakukan amal soleh, berjuang di jalan Allah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah bakal ngajanjikeun kekhilafahan, kekuasaan. Istikhlaf, istikhlaf itu kekuasaan yang berbentuk khilafah. Kali lagi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, artinya kepada seluruh umat Islam, baik yang hidup di zaman dulu, zaman sahabat, maupun yang hidup di zaman ini. Karena di zaman ini pun ada orang-orang yang beriman, dan yang beriman itu bukan hanya generasi para sahabat. Aya jelema nu ngomong gitu, kan khilafah mah baheula eta mah zaman sahabat doang. Yo, janjinya itu kepada orang yang beriman. Berarti lamun khilafah dijanjikan ka para sahabat doang zaman baheula, urang ayeuna tidak termasuk orang yang layak disebut jelema teu iman. Bego amat atuh. Samarangan berarti iman orang ayeuna teu diakui ieu. Kita ini orang yang beriman. Walaupun seperti ini, banyak memang kita akui bahwa ini iman kita banyak kekurangan. Ya, itu betul satu hal. Tapi walaupun banyak kekurangan, banyak dosa, banyak dan sebagainya, tetap kita berharap ar-raja ilallah, berharap kepada Allah, ingin diakui sebagai orang yang Nah, janji khilafah itu la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kekuasaan
kepemimpinan yang berbentuk khilafah fil ar itu di mana? Di bumi, di dunia, bukan hanya di di dunia ini lebih luas. Dijanjikannya kepada orang yang beriman tuh kan bukan hanya orang-orang yang generasi sahabat saja. Ya. Maka ada orang yang suka nyelek-nyelekin khilafah segala macam. Ngaji dulu, jangan berarti sama dengan kita menjelek-jelekan janji. Orang yang tidak percaya akan tegaknya khilafah sama dengan terpercaya karena janji. Kufur tuh jelma. Bisa jadi kufur, nggak percaya sama janji Allah. Hanya memang pakai wazan istaf'ala. Pakai wazannya wazan istaf'ala. Artinya umat Islam itu harus berusaha. Istaf'ala itu seperti istaghfaro, yastaghfiru, istakhlafa, yastakhlifu. Umat Islamnya kalau kita ingin mendapatkan ampunan kudu berusaha. Ulah cicing, hayang menang ampunan ngaji tara sholat tentu. Monya menang ampunan atuh. Sama dengan khilafah. Kalau ingin segera diberikan khilafah itu kepada orang Islam, umat Islam harus gitu. Harus berusaha, harus berjuang, bukan menunggu. Engke cenah tegak dari janji Allah mah moal sulaya. Urang imilu berjuang tidak ikut berjuang, ai khilafah nama pasti tegak, pasti dibikin, pasti dicumponan da ieu mah janji. Ngan orang yang berjuang pasti menang kulian ti Allah. Jelema nu berjuang kira-kira menang kulian moal. Tuh macul tuh naon ujung-ujung kan boga sawah. Bahaji mana kulian uing? Ai cek Bahaji siap gawe naon deh. Teu ngomekeun cai-cai acan boro-boro. Nya gawe henteu naon teu cocok Pak Haji teh meureunnan cek nu boga sawah teh. Nya coba amuan heula leungeun sia bau naon kitu? Bau leutak henteu. Nya bau pacul henteu. Atuh karyawan lain di pabrik urang naon lain ujung-ujung engke di akhirat minta kuliah enggak bakalan dapat kuliah. Namun hayang menang kuliah kudu gawe atuh. Munya harus berjuang. Jadi ini janji Allah. Masa enggak percaya sama janji Allah? Saya harus wajib percaya. Kalau nggak percaya sama dengan tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada janji Allah. Na'udzubillahi min. Nah kalau khilafah sudah tegak dan ini akan diberikan kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah khilafah itu diberikan kepada orang sebelum kita. Ya. Sebelum kita juga umat Islam yang dulu para sahabatnya, bahkan dari zaman Nabi Daud alaihi salam, Nabi Adam sudah jadi khalifah. Nabi Adam itu kan sudah jadi khalifah. Masa khilafah itu diberikan ke umat yang terdahulu seperti puasa. Puasa itu kan diwajibkan kepada umat yang dahulu dan juga diwajibkan kepada umat yang sekarang. Gening puasa orang bisa, kunaon khilafah teu? Padahal umat yang terdahulu telah bisa melaksanakan, bahkan sampai berapa ribu tahun khilafah dari zaman Rasul sampai ke kita, sampai ke runtuhnya khilafah berapa ribu tahun? 1300 tuh. Sok rajin halqoh menyahut. Tepatnya berapa Mas? 1342 ya tahun. Bayangin 1342 tahun
bukan waktu yang sebentar. Khilafah itu ya dilaksanakan oleh umat terdahulu, dimulai Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Sayyidina Hasan, Muawiyah, kemudian Bani ya, Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, terakhir yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Ottoman, dinasti Ottoman. Prabowo ge geus ngomong-ngomong ieu. Prabowo geus ngomong tah kamari keur kuliah subuh anu eueuh suaraan teh. Nya, hanya akal kuliah subuhna. Suaraan utek teh Pak Haji. Ieu ka mana suarana? Pire Pak Haji ujug-ujug. Mangkaning aya pesan jeung Pak Presiden Prabowo. Atuh boro-boro kadengin Pak Prabowo lagi utek-utekan doang. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ieu teu utek-utekan deui ya. Jadi jamaah sekalian, kabar gembira, Presiden Prabowo sudah mengagumi khilafah Utsmaniyah. Ini jarang-jarang lu ada pejabat yang mengagumkan khilafah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo ini mau melaksanakan syariat Islam secara hafah dengan konsep khilafah. Beliau mengatakan peradaban Islam mantap, yang menjadi negaranya menjadi negara adik kuasa, menjadi negara super power selama 700 tahun. Coba, yaitu dinasti Ottoman. Pak Prabowo tuh bisa nyebut Utsman, ya bilangna padahal ai cek urang mah Utsman pakai ain. Sarua jeung orang Sragen mah wong Jawa Tengah ka ditu tuh ya Ngusman. Pangusman mun cek orang Sragen. Ai cek orang Sunda mah Usman, ya. Orang Sragen teh bisa nyebut ain, ngain we. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalaminnya. Aduh. Jadi alhamdulillah kata Pak Prabowo, negaranya hebat, kuat karena militernya juga kuat, ya. Kekhilafahan Utsmani berdiri sampai 700 tahun, menjadi negara adik kuasa superpower, ya, negaranya kuat, militernya kuat. Kenapa militernya kuat? Karena dana duitnya kuat juga, ya. Kenapa negara dan militernya kuat? Itulah menjadi modal utama bisa mensejahterakan rakyat, ya. Dan rakyat tidak mungkin bisa sejahtera kalau tidak punya pemimpinnya yang jujur, bersih, dan adil. Dan khilafah Utsmaniyah atau Ottoman itu kata Prabowo, ya, menjunjung tinggi toleransi dan hidup dalam multi etnis. Takbir. Begitu. Sorry. Pas nu kaharti wae eta budak tah. Kawin teu jadi. Mesti doakeun ku Pak Haji mah. RT geus minta jatah 300.000 milu ngadoakeun. Jadi combrang. Teu jadi atuh 300.000 na oge. Kunaon tah budak tah kitu. Lain Pak Haji mah mun nongeng ngadoakeun. Ya, teu jadi keneh wae. Masih didorong teh lain kalakah maju kalakah mundur kos embe wae. Kos lebaran. Orang doakeun deui atuh kitu mah. Masih murungkut wae. Wamut geus. Wah, bae teu ngonang-ngonang. Wamut geus. Ngabesan teu? Atuh Pak Haji teu diajakan. Yo. Babe hebat menangkan orang mana?
Wah, beuy cipong bubutoh. Oh iya deh. Oh gitu. Alhamdulillah. Ih hiji deui ye. Duda can aya karung hal deui wae geus. Orang heeh. Loba duda ya di urang ya. Geus bab duda ke heula. Ngaji heula yang ngaji. Ngaji heula bab duda lain ja bahas. Beak wae den waktuna ieu. Nah, tapi nikah oge ibadah. Ulah embung nikah mah ibadah. Urang amin we ta budak teh. Nya. Anu teu nikah mah nyaeta biarawati, ulah kulub. Biarawan. Orang Kristen jadi biarawati geus nini ge teu daekeun awin teu daekeun ieu. Itu nikah mah engke boro-boro boga anak soleh, solehah, anak dorhaka ge moal boga. Atuh rek kumaha? Rek kumaha boga anak soleh, nu durhaka ge moal boga atuh teu nikah mah. Bener teu? Anak nu bandel we heula boga moal. Atuh ai boga anak sab 12 hiji mah bandel wajar lah. Nya kudu nama kabeh soleh bah. Nya bener nu tanu berhasil mah eta. Nya lamun teu kadidik misalkeunana nya ongkiran jadi ongkir. Maka gitu make ongkir segala deh. Atuh teu kudu parawan ongkirna gede mah. Nya janan rada ongkirna rada murah. Second. Mobil ge second mah rada murah banyak. Tapi nu masih kene geus turun mesin apa encan? Encan turun mesin. Aduh, aya wae RT mah. Geus teh ngaji heula ya. Wala yumakkinannahum dinahum, dengan khilafah akan menguatkan agama Islam urang teh bakal kokoh. Hayang teu boga agama kuat. Hayang teu boga agama orang hebat ieu kuat. Liyudhirahu ala dini kulli. Ya. Bisa ngelehkeun kana aturan hidup yang lain. Kalindih nu lain. Nu hebat hiji nyaeta Islam. Ini pasti. Janji Allah tuh bukan hanya sekedar ya kekhilafahan itu dijanjikan di dunia ini, juga akan mengokohkan agama kita alladziirtadalahum, yang dipikarido ku urang. Islam nu dipikarido ku akan kuat, akan kokoh. Ya, semuanya akan terlaksana secara kafah. Ajaran Islam tuh nggak ada satu ayat pun dari Quran ini yang tidak bisa dilaksanakan. Semuanya dilaksanakan sehingga kuat kita ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan dari rasa ketakutan menjadi keamanan. Nu tadina takut miskin bakal beunghar. Nu tadina takut dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan akan sejahtera. Yang tadinya banyak pencurian, korupsi segala macam, ini akan aman. Imah teu kudu dikunci, toko teu kudu ditutup, kos di pamijahan di pengziarahan dikunci teu imahna. Terus warungnya ditutup teu, ditungguan teu peuting, urang rek meuli pabalatak teh liwat teh rek naon-naon ge. Coba eta lamun diterapkan hukum Islam model kitu, motor moal leung, embe moal leung, jelemana sejah. Coba kamari urang bahas
Di Freeport saja kalau diterapkan Islam, per keluarga dapat emas 3,5 kintal dari tahun 67 sampai 2023. 55 tahun itu kalau dikelola oleh Indonesia sendiri, tidak dibawa ke Amerika, dikelola oleh negara kita, maka rakyat Indonesia yang Islam, yang non Muslim, anu kafir, anu Islam, anu agama naon wae menang emas 3,5 kintal. Coba beunghar teu urang kabehan dia. Ini memang janji Allah, wala yubaddilannahum mim ba'dihim au mim ba'di khaufihim amna. Allah janjikan kesejahteraan kalau diterapkan syariat. Mau nggak? Eta berjuang daek teh mung wae ngeunahna daek ai berjuangna hayang ngeunah ku enteng, ai panen hayang ai nyawa henteu. Pak Ujang teh pagaweanana. Ai panen manehna mangupulan ti girang. Bari dibayar ku kesang ngeunah amat. Ya. Teu make modal, teu make naon. Bro, balung hari ditu digirang. Ribuan gedeng. Bah Ujang, geus panen ieu geura tarik pare. Ya. Waktu gerudung, waduh ngeunaheun. Laju engke bayarna geus dijadikeun beas dijual, beli kakarak dibayar. Ngeunah amat kitu. Ngan pelebah usum mijih daek teu daek kudu di bawah. Jararadi. Ribuan, lamun sagedeng 2 gedeng onamun ribuan gedeng manehna, Masya Allah. Hah? Urang emung ge geugeuhnya. Da memang kudu kitu atuh. Eta ulah hayang ngeunahna doang memang ge. Keur halodong. Oh, eta salah sahiji langganannya. Jadi Allah akan berikan keamanan, kesejahteraan kalau ajaran Islam ini ditegakkan dengan berdirinya khilafah kembali. Ya, wa ya'budunani, semua manusia bertauhid kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak akan ada yang melakukan kemusyrikan. Jadi kalau kemarin kita bahas demokrasi itu melahirkan kemusyrikan, ini di sini. Yang tidak melahirkan kemusyrikan itu hanya khilafah. Selain khilafah bisa ada celah melakukan kemusyrikan. Masa kita mau mati dalam kemusyrikan? Na'udzubillahi min. Kalau terus-terusan bangsa ini menggunakan demokrasi, maka dikhawatirkan. Al-Fakir hanya khawatir jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Kalau ingin bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, meninggal kita membawa iman Islam hanya dengan khilafah Islamiyah, karena dengan khilafah Islamiyah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, semua manusia akan beribadah kepadaku, tunduk patuh kepadaku, bertauhid kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak akan ada kemusyrikan sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun, barang siapa yang kufur tidak percaya dengan janji yang dijanjikan oleh Allah terhadap janji khilafah ini, faulaika humul fasiqun, maka dia akan termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillah summa na'udzu. Percanten bahwa khilafah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadza wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ardi ay a'immatan nas wa wulata alaihim tasluhul bilad wa takhdahu lahumul ibad. Ini penjelasannya.
Hadis Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan sekaligus menafsirkan ayat ini. Hadza wa'dun minallah. Ini adalah janji dari Allah li rasulihi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ardi, ya. Bahkan janji Allah kepada Rasulullah SAW akan menjadikan umatnya, umat Islam yang hidup di zaman ini, umat Islam yang beriman, dijanjikan oleh Allah kepada Rasul akan dijadikan umatnya khulafa al-ardi, para khalifah di dunia. Dijanji. Kira-kira akan terlaksana nggak kalau janji Allah? Akan dijadikan umatnya itu khulafa'al a'immatan nas, jadi pemimpin seluruh manusia. Umat Islam yang memimpin dunia. Kalau sekarang yang menjadi pemimpin dunia siapa? Kafir, Amerika, Yahudi berkuasa menguasai dunia. Padahal dijanjikan anakku Allah di Quran yang akan memimpin dunia adalah umat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Kafir beriman nggak? Kenapa jadi penguasa dunia hari ini? Padahal di Al-Qur'annya mah yang berkuasa menguasai dunia adalah umat Islam. A'immatan nas tasluhu bihim al-bilad. Dengan adanya khilafah, umat Islam menjadi pemimpin dunia, maka negeri-negeri akan damai. Negeri-negeri akan seluruh dunia, tidak ada yang tertindas. Dunia ini akan aman, gemah, ripah loh. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Wa takhdahu lahumul ibad, dan seluruh manusia akan menghambakan diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu. Mantap. Mau nggak seperti ini nih? Hirupnya sejahtera, aman. Ngan model urang mah mau lamun hirup sejahtera. Yang udah ikut ke masjid mual kieu. Hah? Mending doakeun kieu we kitu. Atuh, para boga duit saeutik musmung ka masjid. Para boga sawah saeutik sareng ka masjid ibadah ge. Teu daekeun kendor wae. Ya Allah. Ya. Bangunan lamun papai-papai lamun baklawi mah pan cenah nyambungna ka Kangjeng Rasul. Amun nu mungun ka masjid mah bangun di papai-papai ka dituna ka Abu Jahal bangunnya. Nyawa papir aun gitu. Salah turunan. Ya. Pak Siliwangi gitu. Siliwangi asup Islam teu. Ya. Nyatanya olah yang asup Islam nya encan. Jadi ini yang maka terakhir saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya khilafah segera Allah turunkan, pertolongan Allah segera turunkan, maka ya kita sebagai pejuang Islam harus menjaga diri jangan sampai melakukan tingkatkan ibadahnya yang benar, puasanya yang sungguh-sungguh, jauhi kemaksiatan, ibadahnya luar biasa yang harus kita lakukan, takarrubnya terus, baca Qur'annya tingkatkan, ya. Apalagi di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa segera Allah berikan pertolongan supaya nasib kaum muslimin yang hidup hari ini serba kesusahan Allah berikan kesejahteraan semuanya. Setuju? Setuju? Kalau kita semuanya hidup sejahtera, setuju? Hayang? Bener? Kudu daek ngaji. Ngajina kudu getol, baca Qur'ana kudu getol. Ya, halakoh. Oke di akhirat, oke orang bahas dah. Sukaan. Tanya heula apa henteu.
Mau atau kudu ditanya gitu mah. Oh gitu. Mau salah. Atuh justru malah nu ditanya pangpayuna nyaeta sok teu nanyakeun mobil henteu, teu nanyakeun imahna bocor henteu, istana apa enggak, bukan itu yang ditanyakan. Pas urang asup ka jero kubur teh nu pangheulana ditanya teh hisab, salat. Mau ditanya siapa boga mobil henteu, mobilna merek naon? Enggak, Fortuner apa lain? Ya. Avanza lain, Avanza cenah gitu. Mual ditanya mobilnya apa, mereknya apa enggak? Ya. Yang pertama keimanan, man rabbuka. Saha pangeran siapa Tuhanmu? Ini kan keimanan nih, iman itu ke Allah. Lamun iman bisa ngajawab, lamun teu iman wa man nabiyuka masih keimanan. Wa ma imamuka Quran, iman keneh wae. Ya. Wa ma kiblatuka, kiblat maneh tah karek salat tah. Salat biasanya ngarep kiblat. Wa man ikhwanuka, dulur maneh saha? Nulungan tara sesama muslim, deudeuh teu ka sesama muslim. Atau ka sesama muslim ngamusuhan wae. Ngaku dulur tapi ngamu menyata yang bisa ngajawab nu kitu patut. Mal bisa ngajawab. Sesama muslim galak ka orang Islam galak, nyekekan. Waduh. Ya, nipu ka umat Islam. Ngaku nama Petramax, orang dioplos. Ya, supaya harga nama tetap mahal, barangna dioplos. Petalit jeung Petramax. Penipu eta. Kira-kira nu kitu bisa ngajawab moal di akhirat. Moal. Cekek mah gecek. Ya. Nu sok ngarit pepelakan batur. Nyengir-nyengir eta jelema tah. Ngara-areuy teu bebeja. Ya. Moal anu kitu moal. Ya, kayak lebaran guru minta maaf tak kan boga sesalaman, maka penting ya. Waduh, waktunya habis ya, belum masuk ini sebenarnya ya. Maka khilafah supaya tegak, insya Allah besok kita akan lanjutkan, sekaligus nanti supaya bagaimana kita di akhirat tidak ya ditanya masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa pengadilan terlebih dahulu. Mau nggak? Mau? Besok insya Allah kita bahas. Itu saja ya yang bisa Al-Fakir bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya kita istiqomah, dikuatkan iman Islam, ya, hidup kita diatur dengan syariat Islam secara kafah di masa yang akan datang, khilafah segera tegak, dan insya Allah ya meninggalnya juga kita akan membawa iman Islam. Kalau di dunia terus dipakai kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, ya, demokrasi, maka matinya juga akan membawa kapitalisme, sekulerisme, demokrasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma shalli wa sallim ala hadhini afiqun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلوات وأشرف المخلوقات بعدد أنواع الرزق والفتوحات والغنيمات. يا باسط الذي يبسط رزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا يا الله ابسط علينا وعلى من أحسن إلينا وعلى من أنفق على معهدنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوقة بمهد فضلك وكرامك بغير حساب ابني به معهدنا وبيوتنا ومسجدنا ومجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة حج والعمرة واقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala